rekan-rekan pejuang CPNS 2023, ketemu lagi kita di YouTube channelnya Ayo CPNS. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas 5 soal yang berkaitan dengan nasionalisme ya, bersama aku, Coach Monica Teresia. Nah, nggak usah berlama-lama lagi teman-teman, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, CPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman. Dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di Bimbel Ayo CPNS. Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid terjadi ketika... Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Ada pilihan A sampai E. Yang mana? Oke, di sini kita mengenal istilah ius soli ya, dan juga ius sanguinis. Apakah teman-teman asing dengan kata ini? Atau sebenarnya kalau teman-teman ingat ya, ternyata materi terkait kewarganegaraan ya ius soli, kemudian ius sanguinis, ini sebenarnya udah pernah kita pelajari di materi kewarganegaraan ketika kita duduk di bangku SMA teman-teman, atau bahkan SMP ya. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawaban yang ada teman-teman, pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang A ya. Ketika berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. Nah, untuk kita bisa mengingat lagi teman-teman, yuk kita cari tahu apa sih arti ius soli dan juga apa sih arti ius sanguinis. Nah, ini teman-teman ya, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait ius soli dan juga ius sanguinis ya, kita baca apartheid atau tidak memiliki status kewarganegaraan jika seseorang berasal dari negara yang menganut asas ius soli. Hak mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir pada wilayah dari suatu negara dan bertempat tinggal serta melahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis ya, atau hak kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Nah, lebih lengkapnya kita lihat teman-teman. Nah, ini ya, perbedaan antara ius soli dan ius sanguinis. Ius soli ini adalah suatu pengakuan negara terhadap kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat seseorang dilahirkan ya. Soli ini sebenarnya berasal dari kata solum, artinya tanah ya, ataupun negara teman-teman. Nah, kemudian ius sanguinis ya, adalah suatu pengakuan negara terhadap kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tua kandungnya. Misalnya nih, kayak kita ya, atau misalkan aku, orang tuaku keluarga negara Indonesia ya, maka aku juga seorang warga negara Indonesia ya. Itu menurut ius sanguinis. Nah, dalam materi tentang kewarganegaraan teman-teman ya, kita kenal istilah apartheid atau tanpa kewarganegaraan. Gimana sih case-nya ya? Misalkan ini ada pasangan suami istri ya teman-teman. Mereka ini berstatus negara Argentina nih ya, yang berasal dari ius soli ya. Nah, mereka saat ini tuh berdomisili di negara Spanyol yang berasal dari ius sanguinis. Nah, mereka melahirkan seorang anak ya. Ya, kita beri nama Sofia misalkan teman-teman. Oke, menurut tempat kelahiran dari si Sofia ya, negara Spanyol, Sofia ini tidak diakui sebagai warga negaranya karena orang tuanya bukan warga negaranya. Nah, sedangkan menurut negara Argentina ya, negara di mana asal dari orang tuanya ini, Sofia tidak diakui sebagai warga negaranya karena ia lahir di negara lain. Maka dalam hal ini ya, Sofia tidak memiliki kewarganegaraan. Oke, tadi ada istilah apartheid teman-teman, kemudian ada istilah apa? Bipartheid teman-teman, atau dwikewarganegaraan ya. Dia memiliki kewarganegaraan ganda, memiliki kewarganegaraan dua teman-teman. Nah, ini terjadi ya. Ini kebalikannya sebenarnya dari kasus yang tadi ya, tanpa kewarganegaraan. Nah, di sini teman-teman, pasangan kekasih ini berstatus negara Jepang, di mana Jepang itu menganut ius sanguinis. Nah, kemudian mereka saat ini berdomisili di negara Kanada. Ya, mereka
di Kanada itu menganut istilah ius soli. Oke. Nah, lahirlah si Sophia ini, teman-teman. Oke, menurut kewarganegaraan Jepang ya, di mana Jepang itu kan ius sanguinis, Sophia adalah warga negaranya atau ikut orang tuanya. Artinya Sophia sebenarnya menurut Jepang dia diakui sebagai warga negara Jepang ya. Nah, kemudian menurut negara Kanada di mana tempat domisili mereka saat ini, Sophia adalah warga negaranya karena lahir di Kanada atau ius soli. Maka dalam hal ini teman-teman, Sophia memiliki dua kewarganegaraan ya. Kewarganegaraan Jepang dan juga kewarganegaraan Kanada. Oke, paham ya sampai di sini? Kita bisa lanjut lagi ke soal yang kedua. Kasus yang menimpa seseorang ketika memiliki status kewarganegaraan ganda atau bipartite terjadi ketika. Nah, tadi kita udah bahas ya teman-teman. Yang mana? Ini adalah kebalikan dari apartheid atau tidak memiliki kewarganegaraan. Yang mana teman-teman? Oke, jawabannya yang B ya. Berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. Kalau tadi apartheid atau tanpa kewarganegaraan ya, dia berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. Sedangkan untuk kewarganegaraan ganda ya, dia berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. Kita lihat pembahasannya. Oke, ini ya, bipartite teman-teman. Dui kewarganegaraan ya. Jika seseorang berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan bertempat tinggal serta melahirkan di negara yang menganut ius soli. Oke, aman ya? Berarti kita udah paham ada ius soli, ius sanguinis, kemudian apartheid dan juga bipartite teman-teman. Yuk, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Oke, sebelum masuk ke soal berikutnya, aku mau kasih tahu nih teman-teman kalau di Ayo CPNS itu banyak sekali fitur yang dapat menunjang proses belajarnya teman-teman nih, mulai dari fitur manajemen waktu, kemudian ada kalkulator TIU, ada grafik pembahasan yang detail dan informatif, serta ada sistem rankingan, kemudian ada fitur raport juga loh ya. Semua fitur di sini tuh disediakan untuk membantu teman-teman dalam mengukur kemampuan belajar teman-teman. Jadi jangan ragu lagi untuk belajar bersama kita. Aku tunggu ya di Ayo CPNS. Di bawah ini yang termasuk dalam ciri-ciri dari nasionalisme adalah kira-kira yang mana teman-teman? Oke, materi nasionalisme ya, kemudian cinta tanah air, patriotisme bela negara itu juga banyak keluar ya teman-teman. Jadi silakan kalian perbanyak lagi latihan soal dan juga materinya. Nah, ini dia ya. Nasionalisme ini bisa dikatakan sebagai cinta tanah air teman-teman. Nah, ciri nasionalisme itu yang pertama adalah memiliki rasa cinta pada tanah air. Yang kedua, bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menempatkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Yang keempat, mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia. Oke, jadi menurut teman-teman nih setelah melihat pilihan jawaban yang ada, yang mana teman-teman jawabannya? Yang D ya teman-teman, bangga terhadap bangsa dan tanah air ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Sebuah paham yang mempersatukan beberapa paham agama dikenal dengan sebutan yang mana teman-teman? Paham yang mempersatukan beberapa paham agama. Oke. Mungkin untuk nasionalisme ini udah biasa kita bahas, yang kemudian sinkretisme ini agak beda nih ya, jarang-jarang kita dengar. Kemudian Calvinisme ini materi SD lah, PPKN udah pernah kita pelajari ya. Kemudian regionisme, wah ini mesti apa nih kak ya kan? Kemudian patriotisme, ya penerapan soal-soal terkait patriotisme, nasionalisme di banyak keluar teman-teman ya. Oke, kita lihat. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang B teman-teman. Di mana sinkretisme ini adalah menggabungkan dua agama atau lebih ya, dimaksud untuk membentuk suatu aliran baru. Nah, upacara Dewa Siwa ini merupakan perpaduan aliran dari agama Buddha dan juga Hindu. Sekarang kita lihat teman-teman, untuk nasionalisme sendiri itu adalah semangat cinta tanah air dan memiliki rasa kebanggaan terhadap bangsa.
Kemudian untuk sinkretisme ya, itu yang barusan soalnya ya, yaitu menggabungkan dua agama atau lebih dimaksudkan untuk membentuk suatu aliran baru. Yang ketiga itu Calvinisme ya, ajaran paham tentang fanatisme seseorang terhadap tanah air yang berlebihan. Jadi kayak menganggap tanah air ataupun kelompoknya lah yang paling baik, yang paling benar teman-teman ya. Ini paham yang negatif ya. Kemudian ada regionisme, di mana sikap para pemeluk agama yang menggunakan identitas keagamannya untuk membangkitkan solidaritas kekitaan yang sempit. Ya, ini juga paham yang bersifat negatif ya, bisa menghancurkan persatuan Indonesia teman-teman. Yang terakhir adalah patriotisme ya, sikap berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara ya. Ini sikap yang positif ya untuk kemajuan dan juga keutuhan bangsa teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima. Paham integralistik sebagai semangat nasionalisme yang mengalir pertama kali dikemukakan oleh pada sidang BPUPKI. Siapa teman-teman? Apakah masih ingat? Paham integralistik. Siapa dia? Oke. Dr. Supomo ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang E. Nah, beliau ini sebagai aktor dan pahlawan Indonesia dari kaum terpelajar yang mencetuskan pertama kali tentang paham integralistik pada sidang BPUPKI dalam merumuskan bentuk negara kesatuan bukan federal. Nah, mungkin teman-teman ada baiknya nih ya, kita mengetahui usulan-usulan ya dari para pahlawan Indonesia ya. Itu ada 3 orang terkait dasar negara ya. Ada Mr. Supomo, kemudian Muhammad Yamin, dan juga ada Insinyur Soekarno. Nah, seperti apa sih isi dari usulan mereka? Kita lihat sama-sama teman-teman. Nah, sidang BPUPKI sendiri itu dibagi menjadi 2 tahap ya. Yang pertama itu adalah sidang pertama, kemudian sidang kedua. Nah, untuk sidang pertama ini diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya adalah untuk membahas dasar negara, teman-teman. Sedangkan untuk sidang yang kedua, yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, ini tugas mereka adalah untuk membahas rancangan undang-undang dasar ya. Balik lagi nih kita ke sidang yang pertama, ternyata ada 3 orang teman-teman. Yang pertama itu adalah Muhammad Yamin ya, pada tanggal 29 Mei 1945 ya. Ini adalah pokok-pokok usulannya, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Nah, lusanya teman-teman yaitu adalah Dr. Supomo ya, yakni pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama itu ada persatuan, kemudian kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan juga keadilan rakyat. Nah, yang terakhir ini adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, teman-teman. Terdiri dari kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme atau peri kemanusiaan, kemudian ada mufakat demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, oke teman-teman, kita sudah membahas 5 soal ya pada video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dan juga bisa bermanfaat ya dalam mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi tes CPNS 2023 ya. Yang infonya sih tahun ini teman-teman bakal dibuka nih, nggak seperti tahun lalu ya yang sempat ditutup ya. Oke, pokoknya semangat terus buat kalian. Jangan henti-henti untuk belajar dan juga berdoa. Terima kasih dan salam sukses. Yuk teman-teman, gabung di Ayo CPNS sekarang juga ya. Banyak pilihan paket loh yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Kamu bisa masukkan kode referral Ayo Lulus ya. Ayo Lulus. Nah, ini aku tulis ya. Untuk mendapatkan potongan harga saat melakukan pembelian paket. Oke, aku tunggu ya kamu buat belajar bareng di Ayo CPNS. Oke, see you.